Halo teman-teman sekalian, selamat datang di channel Bicara Frontend. Kali ini kita akan bahas terkait dengan ekosistem React Native yang terjadi di bulan Agustus 2025. Bersama saya Imad, kita coba keep up dengan apa-apa aja yang terjadi. Semoga apa yang kita bahas di sini infonya bisa kalian pakai di proyek-proyek kalian selanjutnya. Oke. Nah, untuk bahas update-update tersebut, kita pakai newsletter yang namanya This Week in React. Yang mana selain React juga bahas React Native dan juga ada sedikit bahas terkait dengan dunia JavaScript in general. Untuk episode kali ini kita bahas dari 3 edisi. 246, 27, 247, 248. 246 ini mencakup 2 minggu pertama di bulan Agustus, 247 minggu ketiga, dan 248 minggu keempat. Oke, yang kita bahas ini ada 2 sesi ya. Yang pertama sesi big news atau big update, yang isinya adalah update-update besar dari biasanya sih dari library-library besar atau dari React Native itu sendiri, kemudian dari Expo juga mungkin, dan sesi kedua itu kita bahas update-update kecil atau library-library baru yang mungkin menarik untuk kita tahu. Pertama, yang kedua mungkin bisa kita pakai di project kita selanjutnya. Yang ketiga mungkin kita bisa ambil info dari situ tentang seperti apa kira-kira masa depan dari ekosistem React Native. Di bagian big news atau big update, saya akan bahas cukup detail terkait dengan apa-apa aja yang berubah, baik secara struktur, atau secara arsitektur, atau secara teknis dan kode. Untuk bagian small update atau library baru, itu kita nggak akan terlalu dalam melihat apa update yang terjadi, tapi mungkin kita bahas ini tuh library apa sih, dan kalau ada update yang cukup signifikan, mungkin kita bahas ini akan berdampak seperti apa. Yang pertama adalah flash list, di mana terjadi perombakan terkait dengan new architecture, yang mana dengan new architecture bisa terjadi komunikasi secara sinkronus, yang sebelumnya tuh semuanya tuh sebenarnya asinkronus ya. Nah, dengan kelebihan itu, maka layout, perhitungan layout, ada satu hook namanya use layout effect itu bisa tertrigger sebelum terjadi render. Nah, oleh karena itu, kalkulasi ukuran dari item-item yang sebelumnya dibutuhkan secara eksplisit itu sekarang bisa langsung dihitung aja sama si flashlist ini. Itu summary-nya. Kita bakal baca blog ini ya. Tapi sebelumnya mungkin sebagian dari kalian belum tahu apa itu flashlist ya. Tapi summary dari saya adalah kalian harus pakai flashlist sebagai pengganti flatlist. Atau juga ada satu library lagi namanya legend list. Bisa kalian research ya. Oke, apa sih yang membedakan flash list dibanding dengan flat list? Ide paling dasarnya adalah item-item yang keluar dari screen itu nggak dihancurkan, tapi komponen yang sebelumnya sudah dirender itu di-recycle dengan item yang baru. Ada video menarik yang mungkin bisa menjelaskan lebih jelas ya terkait dengan perbedaan flat list dan flash list. Ini kebetulan dijelaskan oleh Jay Maestrich yang adalah kreator Legend List. Di sini bisa kita lihat, ini penjelasan tentang flat list, di mana flat list itu di bagian paling atasnya, item-itemnya dipertahankan agar sewaktu-waktu kalau kita ingin lakukan scroll to top, itu bisa langsung terlihat item-item paling atasnya, tanpa harus ada re-render lagi. Nah, kemudian kalau terjadi scrolling, maka tiap-tiap item ini yang keluar dari screen akan di-destroy. Kemudian item baru di-create yang berarti ada proses rendering ulang di situ dan item-item yang baru masuk ke screen itu kemudian di-create. Nah, bisa kita lihat di sini terjadi banyak sekali re-render ya dari proses creating ini. Kemudian dia coba untuk mendemonstrasikan flash list. Di mana di sini kita lihat saat di-scroll tidak ada perubahan dari item-item yang sudah di-render.
Tapi di sini terjadi perubahan pada konfigurasi dari item tersebut. Nah, jadi flash list itu bakal melihat sudah sampai mana sih scroll yang terjadi, kemudian dihitung dari estimated item size. Kalau kalian belum tahu, itu di docs-nya flash list ada estimated item size yang menunjukkan seberapa tinggi kira-kira tiap-tiap item yang akan di-render. Flash list juga sebenarnya melakukan bantuan untuk menghitungkan rata-rata item size yang kita punya. Jadi saat kita pertama kali pakai flash list ini, mungkin kita bingung ya berapa item size-nya, tapi mereka melakukan pengecekan layout untuk melihat rata-ratanya. Kemudian dikasih tahu kita lewat konsol, nanti bisa kita tambahkan secara manual di flash list-nya. Tadi item size itu digunakan untuk melihat kira-kira scroll yang terjadi itu sudah sejauh apa, kemudian dibandingkan dengan item size untuk melihat bagian array mana yang kira-kira harus ditampilkan, slice array mana yang harus ditampilkan. Jadi dia bakal melakukan komparasi tersebut, kemudian item yang ada di array tersebut akan di-recycle ke komponen yang sudah ter-render di sini. Jadinya nggak kelihatan ada item yang hilang atau yang tiba-tiba muncul di sini, karena semuanya sebenarnya sudah ter-render, hanya isinya saja yang diubah. Mungkin sedikit ya tentang legend list juga. Kalau legend list itu sama seperti dengan flash list, tapi lebih jauh lagi dia mencoba untuk mengoptimize terjadinya inject data tadi dengan signal yang menghasilkan proses update atau recycling dari item tadi terjadi hanya ke item yang keluar atau masuk ke screen. Kalau flash list itu satu array. Jadi satu array ganti, satu array ganti, satu array ganti, satu array ganti, kurang lebih. Sebelum kita ke artikelnya, yang sebenarnya membahas tentang secara teknis apa yang berubah ya. Coba kita lihat apa yang berubah ya. Yang pertama adalah ada satu fitur baru yang namanya masonry. Bisa kita lihat di sini. Yang mana masonry adalah sebuah grid yang mana tiap-tiap itemnya bisa beda-beda ukurannya. Biasanya dipakai untuk aplikasi yang menampilkan gambar atau public content yang mana bisa jadi isinya beda-beda. Salah satu yang aplikasi besar yang pakai masonry adalah Pinterest ya. Kemudian ada maintain visible content position yang ditujukan untuk chat apps. Mungkin paling pas kalau dipakai untuk aplikasi AI chat ya. Yang mana di sini ada beberapa konfigurasi, bisa otomatis scroll ke atas atau tetap tampilannya di situ. Kemudian ada on start reach, itu artinya kalau nanti kita scroll ke atas itu ada eventnya. Nah, kemudian dari sisi migrasi apa sih yang terbaru yang mesti kita ubah ya? Yang pertama, estimation ini udah nggak perlu lagi karena tadi bisa dicek sebelum terjadi render, dan beberapa konfigurasi untuk layout sudah nggak dibutuhkan lagi. Dan itu aja sebenarnya. Nah, tapi lebih jauh lagi adalah dari bagaimana mereka coba untuk rewrite semuanya agar di sini lebih cepat, lebih precise, dan lebih mudah untuk dipakai. Seperti yang saya mention sebelumnya terkait dengan estimation dan scrolling atau layouting, karena di old architecture terjadinya itu asinkronus, maka harus lebih defensif antisipasi apa yang terjadi jika ada event tertentu. Jadi tiap-tiap item di flash list itu sebenarnya di-render secara absolut ya. Jadi kalau misalnya ada item yang lebih besar dari biasanya, itu bisa terjadi gaps dan overlaps saat di-render. Maka dari itu ada trik-trik yang harus dilakukan agar layout tersebut bisa ter-render dengan baik. Tapi di old architecture, melakukan itu berarti harus ada beberapa tahap. Jadi ada yang namanya bridge. Jadi untuk mendapatkan perhitungan itu, kita harus menunggu hasil layouting dari native thread. Tapi dengan new architecture,
itu bisa terjadi langsung karena yang pertama nggak ada bridge-nya lagi, yang kedua komponen-komponen tersebut itu termapping secara langsung di native sehingga perhitungan layout itu bisa langsung dibaca sebelum terjadi rendering. Jadi mounting list-nya, kemudian dihitung scroll-nya. Jadi item-itemnya di-mounting, yang item pertamanya, kemudian dihitung penggunaan layout-nya oleh item-item tersebut, kemudian posisinya diatur, disusun, karena di absolute dihitung top-nya, bagaimana agar tidak ada gap dan tidak ada saling tindih. Kemudian cek posisinya, cek posisi scrolling-nya. Kemudian kalau terjadi perbedaan perhitungan scrolling terhadap array yang ditampilkan, maka terjadi recycling item lagi. Salah satu yang mungkin perlu saya mention adalah jadinya nggak ada native code lagi yang diperlukan di situ. Jadi bisa lebih fleksibel ke multi-platform, misalnya web. Kemudian di sini ada problem jika ingin melakukan scroll to ya ke item tertentu. Contohnya pakai scroll to index. Yang mana sebelumnya karena asinkronus, maka berarti ada penalti dari performa. Dengan new arsitektur tadi, prosesnya sebenarnya sama, cuma karena terjadi secara sinkronus, nggak akan kelihatan adanya glitch. Kemudian juga bisa punya algoritma yang lebih fleksibel, tergantung dari misalnya kecepatan dari scrollingnya dan adaptif terhadap frame rate, dan juga optimasi dari seberapa precise injeksi atau penggunaan ulang si item tersebut sehingga meminimalisir rendering. Tadi yang sempat kita mention, ada maintain visible content position, yang mana misalnya kalau kita punya aplikasi ya seperti WhatsApp ya, jika ada message baru, scrollingnya bakal tetap aman, tidak ada jumping dari layoutnya. Mestinya bakal mengganggu ya kalau misalnya kita lagi lihat chat-chat yang lama, kemudian ada chat baru jadi pindah yang lagi kita baca, kan annoying ya. Kemudian kita juga bisa kontrol sebanyak apa sih item yang bisa di-recycle. Kemudian ada beberapa hooks. Yang pertama ada use layout state, yang mana fungsinya untuk mengkomunikasikan state yang terjadi dengan flash list-nya. Misalnya item kita bisa punya dua size, compact dan detail. Kemudian ada use recycling state. Bedanya ada dependensi ya yang bisa kita tambahkan di sini. Jadi sepertinya kalau ada perubahan item, misalnya itemnya selected kemudian akan di-expand. Kemudian ada use mapping helper untuk alternatif kita mapping keys. Kemudian ada use flash list context agar kita bisa akses ref dari child komponen atau dari item komponennya. Ini menarik, mirip desain pattern dari Radix. Oke, menarik sekali update-nya dari Flashlist versi 2, yang mana menurut saya sih bisa jadi contoh akan apa sih yang terjadi di React Native New Architecture, optimisasi apa yang bisa kita manfaatkan untuk performa aplikasi yang lebih oke ke depannya. Oke, selanjutnya kita bahas tentang update React Native 0.81. Summary-nya di sini ada update terkait support Android 16 ya. Nanti kita bahas satu persatu. Di Android 81, 0.81, yang pertama kita bahas di bagian Android 16 support ya. Di sini bukan berarti harus pakai Android 16 ya untuk React Native 81, tapi by default kalau kalian upgrade atau creating project baru pakai React Native 81, maka defaultnya ke Android 16 atau AP level 36. Kalau kalian lihat di upgrade helpernya di sini peningkatan target SDK, dan tentunya juga Gradle-nya. Kemudian apa aja sih update di Android 16 yang berdampak kepada aplikasi React Native? Yang pertama adalah display edge to edge. Apa itu edge to edge? Jadi kalau kita lihat di dokumentasi Android-nya, itu adalah fitur di mana aplikasi kita akan menempati seluruh screen yang disediakan ya. Jadinya kalau aplikasi kita yang tadinya
hanya sampai status bar misalnya, itu akan di-stretch dan mungkin akan terhalang oleh notch dan status barnya itu sendiri. Nah, enforcing ini maksudnya adalah semua aplikasi akan di-stretch ke atas dan by default status barnya akan transparan. Begitu juga dengan navigation bar yang ada di bawah ya. Kalau lihat lebih detail ya di, perubahan behavior changes di sini ada linknya juga. Lebih jelasnya ini sebenarnya sudah ada dari Android 15, cuma nggak di-enforce, artinya tampilannya di Android 14 seperti ini, kemudian di Android 15 akan menjadi penuh. Nah, mungkin kalian tahu, library namanya Save Area Context ya, yang mana kita bisa menentukan aplikasi kita, menempati screen yang safe, atau kita juga bisa stretch ke atas. Jadi kalau kita ingin hanya sampai screen yang safe, maka kita tambahkan insets ya. Ini adalah docs-nya Save Area Context, jadi insets-nya misalnya kita, pakai hooks-nya, kita tambahkan di padding, di bottom atau di top. Kemudian lebih jelas lagi saya baca di discussions and proposals di komunitas, di GitHub community-nya React Native. Lebih jelas di sini dikatakan beberapa hal terkait background color itu bakal nggak berfungsi lagi. Jadi misalnya kalau sebelumnya kita punya header warnanya hijau, kemudian agar status barnya juga punya warna yang seragam, kita tambahkan juga background color-nya hijau, kemudian ada bar style-nya dark atau light. Di sini jadi nggak berfungsi lagi, oleh karena itu mungkin kita perlu pakai library yang lain ya untuk handle itu. Di antaranya kita bisa pakai library namanya React Native Edge to Edge, yang mana mereka punya API baru yang namanya System Bars, mana di sini juga dikatakan bahwa status bar dari React Native, dari Expo pun itu deprecated ya API-nya. Jadi kita mesti implement sendiri atau bisa pakai System Bars ini untuk mengkonfigurasi tampilan dari navigasi bar di bawah dan status bar di atas. Kemudian ada satu fitur juga Enforce Navigation Bar Contrast, yang mana ini menambahkan background yang semi transparan ya di bawah navigation barnya, jadi bisa lebih kelihatan navigation barnya. Dan kalau ini kita false maka akan jadi full transparan. Jadi jika sebelumnya kita bisa kasih background color ke status bar, maka sekarang karena dia transparan, maka background yang ada di view paling atas itu akan masuk menjadi background-nya status bar. Oleh karena itu kita perlu berikan padding di atas sini agar aplikasi kita tidak tumpang tindih ya dengan status bar seperti ini. Kemudian dari React Native-nya sendiri ada Edge to Edge enabled default to false. Ini maksudnya adalah untuk Android 15 ke bawah, itu kita atur bisa false, bisa true. Tapi kalau untuk yang 16 tetap ya, bakal enforce, jadinya regardless apa settingan di sini, itu nggak akan pengaruh ke Edge to Edge-nya. Maka kita harus handle. Background color sudah kita bahas, kemudian di sini ada status bar hidden prop, sekarang jadi immersive mode. Immersive mode itu maksudnya mode full screen ya. Kemudian kalau kita pakai modalnya React Native, maka akan otomatis translucent. Ada catatan di sini hanya berfungsi kalau kita pakai React Activity, kalau misalnya pakai fragment, itu harus ada perubahan di native code. Maksudnya adalah untuk aplikasi biasa yang kita generate, yang kita build dari awal pakai React Native itu harusnya aman-aman aja karena sudah pasti pakai Reactivity. Tapi kalau pakai fragment ini biasanya adalah aplikasi yang awalnya aplikasi Android biasa, kemudian kita tambahkan React Native di dalamnya. Itu kalau pakai fragment di situ, fragment itu maksudnya dia tidak mencakup seluruh screen, dia React Native-nya itu tidak pegang activity-nya langsung. Maka di activity tersebut yang pakai fragment itu, maka harus ada perubahan native code di situ. Di upgrade helper juga kita bisa lihat by default. Ini example-nya yang diberikan React Native, mereka gunakan Save Area Context secara default untuk menjaga aplikasinya tetap konsisten tampilannya. Oh iya, sebenarnya kalau kalian menargetkan Android 16 regardless ada di versi berapa, mungkin kalian tetap perlu baca yang ada di update 81 ini ya, agar ya yang pertama untuk jaga-jaga, yang kedua mungkin ada yang memang ada bagian yang terdampak di aplikasinya. Dan kalau kalian ada request untuk bahas versi-versi sebelumnya, boleh ya, nanti bisa kalian komen aja di bawah ya. Atau mungkin
Mungkin saya terbayang bagaimana cara untuk update dari versi-versi tertentu ya, ke versi yang lebih baru, apa aja yang harus dipertimbangkan. Misalnya di 76, 75 ini tentang new arsitektur, di 78 ke atas itu React 19 dan seterusnya. Oke, balik lagi ya, kita lanjut ke predictive back gesture. Yang sekarang by default itu enabled di Android 16. Ini juga kalau nggak salah sudah ada dari Android 15 ya. Apa itu sih predictive back gesture? Nah, kalau predictive back gesture ini kita bisa opt out ya temporarily untuk Android 16 tapi bakal tetap di-enforce di Android 17. Kita lihat dari dokumentasi Android-nya, itu jadi di Android 15 dan 16 kalau kita swipe dari kiri ke kanan itu akan trigger proses back ya. Dan kalau, di dokumentasi yang lain, back-nya itu yang pertama ke home, kemudian bisa ke activity yang lain, di aplikasi yang lain, yang mana kalau sebelumnya ada activity atau screen lain itu bakal seperti di preview ya, di preview bagaimana tampilan sebelumnya. Yang mana uniknya back gesture ini adalah kalau kita di tengah-tengah kita lepas swipe-nya, maka back-nya batal. Apa sih efeknya ke React Native? Kalau kita pakai back handler, itu harusnya tetap berjalan ya, aman, dan mestinya sih untuk kebanyakan aplikasi nggak akan ada masalah sih. Tapi kalau misalnya aplikasi kita itu ada di dalam aplikasi Android biasa, dan seperti sebelumnya ya, dia di atas fragmen bukan React Activity, maka itu perlu handle secara manual di kode Android-nya. Kemudian ada update terkait adaptive layouts, yang mana aplikasi kita itu akan otomatis di-resize mengikuti ukuran dari device-nya. Nah, ini bisa kita opt out ya kalau kita belum siap. Jadi, seluruh konfigurasi ini yang sebelumnya mungkin kita tambahkan di manifest itu bakal di-ignore kalau kita nggak opt out ya, dan di-enforce di Android 17. Kemudian update terakhir yang kelihatannya mungkin paling urgent ya, adalah aplikasi kita harus compliant dengan 16 kilobyte page size. Nah, apa ini nanti kita bahas di akhir ya. Tapi singkatnya adalah ada beberapa part di aplikasi kita yang di-compile ke native code dan itu manage memory dan pakai page size default yang biasanya 4 kilobyte. Kalau kita masuk ke discussion-nya, React Native sendiri sebenarnya itu sudah 16 kilobyte compliant ya. Tapi bisa jadi ada beberapa, library yang ada native code-nya, biasanya C atau C++ yang punya konfigurasi yang berbeda. Nah, itu yang kita harus cek ya. Gimana cara ngeceknya? Kalau dari penjelasan Android, di sini ada penjelasan lagi ya terkait apa aja yang mungkin terdampak, kalau ada C++-nya. Yang kita gunakan itu mungkin kalau kita pakai turbo modules atau nitro modules atau kita coba create sendiri. Kemudian library lain yang di-create dengan C, misalnya MMKV, reanimated juga. Cara pertamanya kita bisa pakai menu di Android Studio ya, Analyze APK. Nah, nanti di sini bisa kelihatan nih, .so, biasanya .so itu binary-nya. Nah, itu kita bisa lihat di sini ada yang butuh untuk di-align atau tidak. Dan kalau misalnya ada, maka kita mungkin perlu untuk cek ke GitHub mereka ya, untuk cek ada update terbaru atau enggak. Tapi bisa jadi update terbarunya itu butuh versi React Native tertentu ya, jadinya mungkin kita harus increase React Native version kita, mungkin agak repot ya. Misalnya kalau ada yang pakai Nitro Modules, itu harus ke 78, 79 kalau tidak salah. Kalau ada yang harus new architecture, berarti kita harus switch. Cara lain mungkin adalah kita coba untuk patch. Kalau kalian pakai Yarn sebagai package manager, kalian bisa pakai Yarn Patch. Kalau kalian pakai Yarn Patch, yang pertama kita bisa tambahkan package-nya di sini, misalnya React Native MMKV, nanti akan muncul folder yang di-generate untuk kita bisa patch. Kemudian nanti kalau sudah selesai kita commit patch tersebut. Mungkin di lain waktu saya bisa coba demonstrasikan ya. Apa aja yang harus di-patch? Saya belum tahu pastinya, tapi kemungkinan ada di bagian ini ya. Ada beberapa settings, misal di Android NDK, kalau pakai NDK ini library untuk compile native code-nya ya.
ada beberapa yang harus ditambahkan dan NDK-NDK sebelumnya. Nah, kemudian saya coba cek-cek video dari Android-nya. Ini ada info sebanyak apa sih yang harus kita ubah ya. Kalau kita sama sekali nggak ada native code, maka akan aman. Kalau kita punya library atau dependensi yang ada native code-nya, mungkin kita harus ubah atau upgrade. Kalau kita ada native code-nya, misal kita kode sendiri tuh bagian C atau C++-nya, maka mungkin perubahannya harus kita lakukan di repositori kita sendiri. Dan karena ini targeting Android 15 sebenarnya, maka oleh Google di deadline ya, 1 November 2025. Itu ini saya katakan paling urgent. Seperti yang saya bilang tadi, kita coba bahas sedikit ya. Apa sih maksudnya 16 kilobyte page size itu? Jadi, aplikasi kita itu saat di-load bakal di-copy ke memori ya, dan itu dipecah-pecah berdasarkan page size, misalnya default-nya 4 kilobyte. Nah, masalahnya di mana dan kenapa sekarang? Jadi, sebelum-sebelumnya itu mungkin 4 kilobyte cukup. Sebenarnya ada kelebihan dan kekurangannya untuk naikin page size ini. Nah, makin besar page size itu maka makin sedikit yang harus di-manage oleh memory unitnya untuk accessing memori di dalamnya, dan yang krusial kalau saya baca adalah yang namanya translation look aside buffer, di mana buffer ini menghandle tadi ya loading aplikasi kita ke memori, jadi yang di-manage lebih sedikit. Dan karena ukuran memori semakin ke sini semakin besar, 8 GB, 16 GB, maka makin luas tuh, makin besar yang harus di-manage, dan mungkin cost untuk manage itu, cost computation mungkin ya, terlalu besar sehingga yang tadinya 4 kilobyte harus dinaikkan menjadi 16 kilobyte agar lebih sedikit tuh yang harus di-manage. Jadi kan sekitar paling enggak 4 kali lebih sedikit ya. Tapi sebenarnya page size yang kecil itu ada manfaatnya juga. Misalnya ada penggunaan memori yang butuhnya sekitar 5 kilobyte. Nah, itu kan berarti cuma butuh 4 kilobyte ya. Satunya full 4 kilobyte, satunya 1 kilobyte di page kedua. Tapi kalau 16 kilobyte maka ada wasted tuh 11 kilobyte. Mungkin di sini lebih banyak kelebihannya untuk menaikkan daripada tetap di 4 kilobyte, dan mungkin dengan menyeragamkan ke 16 kilobyte itu lebih banyak optimisasi, lebih bisa fokus untuk handling 16 kilobyte. Oke, kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan cukup jelas ya. Kemudian ada deprecation save area view, ini sudah kita bahas ya. Kemudian ada JavaScript core support yang sekarang dikeluarkan dari React Native Core menjadi community library. Nah, ini kalau menurut saya memang kita nggak perlu lagi ya untuk pakai JavaScript Core, karena Meta develop Hermes, yang artinya engine untuk React Native paling tidak itu bisa dikontrol langsung oleh Meta. Jadi apapun optimisasi yang terjadi bisa benar-benar oke untuk React Native. Nah, sebenarnya JavaScript Core ini sendiri itu asalnya dari Apple ya, yang memang dipakai di iPhone atau Mac untuk running JavaScript via Objective-C gitu, jadi bisa di-call untuk interpret JavaScript. Nah, makanya React Native di awal-awal itu lebih oke, jauh lebih oke berjalan di iOS ya daripada Android. Ini kebalikan dari Flutter. Nah, setelah diadopsi oleh Meta, kemudian ditambahkan React Native API di situ. Dan menariknya, kalau kita build aplikasi di iOS, itu bisa lebih kecil size-nya, karena nggak perlu lagi nih nambahin JavaScript Core ke bundle kita. Dan iya, berarti kalau kita pakai Hermes, maka bundle kita lebih besar, sedikit lebih besar. Dan menariknya ada satu future improvement dari Hermes, yaitu static Hermes, yang mana nanti kode JavaScript kita yang pertama-tama harus ditambahkan types dulu. Jadi mungkin kita perlu pakai TypeScript, yang mana nanti bisa di-convert secara native, karena dengan adanya type tadi bisa dioptimisasi memorinya, sehingga kalau katanya mereka itu bisa mendekati performa C atau C++. Menurut saya luar biasa banget sih. Maka dari itu saya sarankan kalian kalau belum, sebanyak-banyaknya adopsi TypeScript ya di kode kalian. Oke, kemudian ada update terkait experimental precompiled iOS build. Nah, ini apa? Ini sebenarnya sudah
diinisiasi dari React Native 80 ya. Jadi sebenarnya kode iOS-nya saat di-build itu benar-benar di-build langsung dari source code, sehingga butuh waktu yang lebih lama ya untuk build-nya. Nah, kalau di React Native 80 itu mereka sudah coba bagian dependencies-nya dulu, dan di 80 itu bagian core-nya juga di precompiled. Dan menariknya bisa sampai 10 kali lipat lebih cepat. Terutama jika aplikasi kalian itu nggak banyak pakai dependensi lain selain React Native-nya itu sendiri. Nah, jadi caranya adalah kita sebelum melakukan pod install, kita tambahkan beberapa environment variables. Yang pasti kita harus clean dulu ya semua pod file kita. Kalau mau baca lebih jauh sih kita bisa baca dari artikel Expo ya. Nah, ini contohnya kira-kira bertambah sekitar 50 seconds untuk Expo Go. Dan untuk React Native Tester ini boilerplate dari React Native itu bisa sampai 10 kali lipat. Nah, gimana dengan Android? Android sendiri itu sudah pre-built ya sejak awal. Ya makanya ada .so itu binary-nya sehingga mestinya performanya sudah maksimal. Nah, mungkin salah satu pertimbangannya karena React Native mau migrasi dari Cocoa Pods ke Swift Package Manager. Jadi mudah-mudahan banyak library yang akan pre-build juga, jadinya di iOS build-nya bisa lebih cepat. Ya itu aja yang major-majornya. Breaking changes-nya ada Node.js yang harus kita tingkatkan, Xcode juga. Kemudian ada improving JavaScript error. Ini peningkatan yang asalnya dari React ya. Ada yang namanya owner stack yang mana tiap-tiap komponen itu diberikan tanda yang kemudian nanti jadinya kalau ada error itu bisa lebih presisi di mana errornya. Oke, dan kita coba lihat upgrade helper, apa yang berbeda. Nggak banyak yang perlu kita ubah. Mungkin ini ya, Edge-to-Edge enabled false, yang mana terkait dengan versi yang mendukung Edge-to-Edge enabled tapi kita mau opt out dulu. Contohnya Android 15 ke bawah. Kalau di versi sebelumnya, misal 80, itu yang perlu kita perhatikan mungkin ini terkait smaller bundle-nya, jadinya bisa menghemat 1 MB aplikasi kita. Kemudian di versi 79 ada satu pengaturan yang mana kita bisa disable bundle compression sehingga aplikasi kita bisa startup lebih cepat. Ya itu aja dari update 0.81 React Native. Mungkin kalau ada yang tertarik untuk kita bahas terkait dengan cara upgrade ya. Misalnya versi-versi apa saja sih yang harus kita perhatikan. Jadi kalau menurut saya upgrade itu ada tahapannya, lompatnya ke versi berapa. Misal versi 73, kemudian 77. 73 itu new arsitektur masih belum default, 77 itu React 19 belum default, dan apa saja challenge yang mungkin kita bisa hadapi, mungkin nanti kita bahas di video-video selanjutnya ya. Oke, kita kembali lagi ke newsletternya. Di sini ada pembahasan bahwa new arsitektur itu bakal bisa lagi kita hindari di versi React Native 82. Nah, kalau di discussion-nya itu ada timeline-nya, kira-kira 82 dihilangkan, 80 di froze, artinya nggak ada lagi update setelah Juni 2025 di old arsitektur. Kemudian kalau kalian pakai Expo berarti mungkin tunggu untuk Expo 55. Kalau 80 atau 81 tunggu Expo 54. Kemudian ada Expo 54 beta. Ini mungkin nanti kita bahasnya di video yang September. Selanjutnya ada update dari CallStack, yaitu mereka membuat sebuah framework ya, namanya React Native Enterprise Framework, yang mereka ubah namanya jadi ROC. Apa itu ROC atau RNIF? Nah, ROC itu adalah toolkit atau CLI atau build tools atau build workflow yang bisa kalian pakai kalau aplikasi kalian cukup besar dan sudah perlu untuk di-maintain lebih sistematis
Dan jadinya bisa ngebantu kita untuk build aplikasi kita lebih reliable, lebih mudah untuk integrasi dengan CI/CD seperti GitHub Action dan sebagainya. Yang mungkin kalian sebelumnya pakai Fastlane ya. Nah, kalian bisa coba Rock ini untuk improve flow tersebut. Kita bahas sedikit ya. Nah, jadi Rock ini target mereka itu ada 2. Yang pertama, yang sebelumnya mulai dari community CLI, itu bisa digantikan oleh Rock ini dan ada beberapa improvement yang mereka tawarkan. Kemudian kalau kita develop brownfield app. Apa itu brownfield? Yaitu kalau kita punya aplikasi iOS atau Android sebelumnya, kemudian kita ingin tambahkan atau tempelkan React Native di salah satu fitur yang ada di aplikasi kita itu, kita bisa pakai caranya Rock ini untuk lebih mudah integrasikan itu. Nah, tapi kalau kita mulai dari awal, misalnya kita mau coba buat MVP, itu mereka tetap menyarankan kita pakai Expo sebagai framework dan sebagai CLI. Yang mana sebenarnya sebagian yang ada di Rock ini sudah tersedia bahkan lebih lengkap ada di Expo. Oke, kita coba bahas ya komponennya. Ada 3, CLI, Remote Cache, dan Brownfield. Dari CLI sendiri, Rock ini akan menggantikan cara kita starting, bundle, build aplikasi kita. Kalau biasanya kita pakai run Android dan sebagainya, di sini digantikan sepenuhnya oleh Rock. Ini kita bisa lihat di getting started-nya. Di sini nanti untuk start-nya pakai Rock. Nah, yang menariknya adalah di cache. Nah, di situ ada mekanisme di mana hasil build itu nanti di cache agar yang selanjutnya akan lebih cepat. Dan terutama yang remote cache ini ya, kita bahas sekalian di sini. Nah, nantinya setiap build itu ada kalkulasi checksum yang kemudian dugaan saya itu nanti akan dibandingkan bagian-bagian tertentu yang memungkinkan untuk adanya perubahan. Misalnya bagian JavaScript dan bagian Android-nya itu kan terpisah ya. Kalau ada perubahan di JavaScript-nya mestinya sih akan punya checksum sendiri. Android-nya juga punya checksum sendiri, begitu juga iOS-nya. Yang kemudian nanti dicek apakah ada perubahan di situ yang perlu dilakukan build ulang atau ambil saja dari cache yang ada. Makanya kalau build ini dilakukan dengan CI, kita bisa pakai remote cache-nya yang mana disimpan di contohnya GitHub Action, Amazon S3, dan juga akan sinkron dengan local cache kita ya. Dan yang terakhir tentang native apps, kita jelasin sedikit aja ya. Jadi mereka punya mekanisme untuk package bagian React Native-nya di bundle. Kalau di Android itu jadi AAR ini. Kemudian nanti bisa diimport secara manual, kita tambahkan di build Gradle kita. Kemudian kalau di iOS, itu di-package sebagai Xc framework yang bisa ditambahkan di Xcode kita. Jadi nanti ada mekanismenya untuk running React Native-nya, hanya perlu untuk call bagian React Native-nya via React Native Brownfield yang merupakan bagian dari Rock. Begitu juga di bagian Android-nya. Ini bisa kita lihat seperti ini. Kemudian ada update dari Expo terkait dengan fitur patch project yang mana kalau secara sekilas saya baca itu terkait dengan continuous native generation ya, itu adalah mekanisme dari Expo untuk kita bisa buat native atau platform specific implementation dengan Java atau dengan Swift. Yang mana kalau di luar Expo berarti kita harus kode sendiri pakai turbo modules ya. Di sini ada use case-nya terkait kapan kita bisa pakai ini. Kurang lebih kalau kita ingin melakukan eksperimen atau perubahan kecil terhadap config Android atau iOS kita, alternatifnya sebenarnya bisa pakai config plugins ya. Tapi dengan ini kita bisa coba untuk ubah hal-hal yang mungkin tidak di-cover oleh config plugins. Saya kurang tahu ya apa use case pastinya yang bisa diubah, mungkin terkait bug-bug tertentu, tapi saya rasa ini lebih tepat sebagai prototyping. Ya, untuk edisi 246 yang big changes-nya sudah kita bahas ya. Untuk small changes-nya nanti kita bahas, kita menuju ke minggu selanjutnya di bulan Agustus. Yang pertama di sisi React Native, Expo meluncurkan Expo Launch. Mereka mulai dari iOS app ya, untuk App Store.
Ya mungkin ini ditujukan untuk orang-orang yang ingin coba develop aplikasi dan nggak mau pusing terkait dengan konfigurasi App Store-nya. Di sini ada demonya juga yang bisa kita coba. Jadi pertama kita berikan repositorinya, kemudian kita pilih App Store, kemudian kita sign in Expo, pilih project-nya yang ada di Expo tersebut, kemudian kita sign in dengan akun Apple kita, yang nantinya berarti Expo bisa handle bagian rilis aplikasi dan segala macam yang dibutuhkan, seperti konfigurasi certificates. Kita pilih listing aplikasi kita yang sepertinya dibuat oleh Expo setelah kita sign in. Kemudian konfigurasi certificates secara otomatis dan kemudian submit untuk di-review oleh App Store. Menarik sekali ya, Expo sudah sampai sejauh ini yang mana mereka sudah menjadi tools end to end dan coba untuk terus inovasi terutama cater new developer or new creators. Yang banyak dari AI tools sekarang sudah bisa untuk create Expo app dan dengan ini berarti bisa untuk launch-nya juga ya. Mungkin mereka nanti bakal siapkan agent untuk ngelakuin itu semua atau mungkin mereka punya IDE atau extension sendiri di VS Code untuk handle semua hal ini. Menarik sekali. Kemudian ada conference. Yang mana ini sebagian sudah saya tonton ya, banyak hal menarik yang ada di sini. Dan nggak cuma React Native aja ya, ada React juga, ada bahkan ada links. Mungkin next time saya bisa buat summary-nya. Nah, kemudian sempat saya mention di 081 React Native mau migrasi dari Cocoa Pods ke Swift Package Manager. Kemudian ada rencana untuk mengeluarkan Jest preset. Diskusinya cukup menarik ya. Intinya agar nantinya bisa lebih fleksibel pakai test framework apapun. Karena sekarang semakin banyak ya test framework-nya ya. Ada Detox, ada Top Hat dari Shopify, ada juga Maestro. Kemudian ada rencana terkait implement CSS filter ya di iOS. Sedangkan kalau sebenarnya di Android sudah banyak yang disupport. Kalau di iOS baru brightness dan opacity. Nice to know. Oke, itu update besar di minggu ketiga. Kemudian di minggu keempat, yang pertama adalah pengumuman tentang React Native 1.0 yang akan datang mungkin di 2025 atau 2026. Ini disampaikan di React Universe Conference ya, yang sebelumnya kita sempat mention. Yang intinya adalah sekarang mereka perlu untuk menstabilkan API, kemudian lebih clear terkait dengan apa yang harus mereka susun terkait rilis versi baru, sehingga mestinya nggak banyak lagi breaking changes. Saya rasa new architecture ini sudah solid sebagai basis untuk React Native ke depannya. Kemudian ada program React Native Nightly untuk para maintainer libraries. Kemudian ada Expo support Xcode 26. Kemudian ada rencana untuk menghilangkan legacy arsitektur sesuai timeline ya. Sudah sempat kita mention. Kemudian ada yang menarik proposal untuk dokumentasi terkait native code dari React Native ya, yang mana mungkin kita selama ini hanya manfaatkan bagian JavaScript-nya, mungkin sekali-kali kita coba buat native modules, kalau sekarang namanya turbo modules, tapi mungkin nggak bener-bener kebayang apa-apa aja sih yang sebenarnya bisa dilakukan di sana, yang mungkin kedepannya kita bisa buat sendiri hal-hal native atau platform spesifik yang mungkin kita nggak perlu untuk pakai beberapa library. Mungkin juga mudah-mudahan sih ada dokumentasi terkait bagian C++-nya ya, interface terbaru mereka di New Architecture, sehingga kita nggak perlu juga untuk sampai ke bagian platform spesifiknya, kita cukup di layer C++-nya aja untuk membuat sesuatu yang lebih baik secara performa dibandingkan kita kode itu di JavaScript. Oke teman-teman, sekian dari bagian major update. Next adalah bagian minor update dan explore library-library di ekosistem React Native. Tapi karena video ini saya rasa sudah cukup panjang ya, kita akan bagi jadi 2 part aja. Jadi ditunggu ya.
di part selanjutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. See ya.